Kalau akan memperkuat KPU, ya mari bareng-bareng masuk di KPU. Secara fungsional saya bertanggung jawab kepada Ketua KPU, akan tapi secara struktural itu saya bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Dulu berarti Bapak sempat di Pemda, kemudian bergabung dengan KPU gitu ya Pak ya. Oh bisa ya Pak seperti itu ya Pak ya? Kota Jogja menyala-nyala, orang-orangnya istimewa. Demokrasi adalah tanggung jawab kita untuk rakyat yang lebih sejahtera. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast Tutur Demokrasi, podcast obrolan seputar kepemiluan. Pada hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa. Saya sangat grogi karena tamu ini sudah lama kita tunggu dan sangat kita banggakan. Bapak Sekretaris KPU DIY, Bapak Tri Tujiana. Pak, terima kasih sudah hadir di podcast Tutur Demokrasi, Pak. Pada hari ini kita pengen ngobrol tentang kesekretariatan KPU DIY, Pak. Nah, makanya Bapak dihadirkan di sini supaya mungkin teman pemilih yang belum tahu apa sih kesekretariatan KPU DIY itu, Pak, gitu ya. Nah, Bapak pada hari ini kabar baik ya, Pak ya? Alhamdulillah baik, Mbak. Iya, siap menjawab beberapa pertanyaan yang kita ajukan ya, Pak. Hebat sekali. Boleh tepuk tangannya teman-teman sekali lagi biar semangat ya pada hari ini. Baik. Oke Pak, tadi seperti yang sudah saya singgung, apa sih Pak kesekretariatan KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu? Monggo Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Makan berdua di tepi danau. Cakep. Danaunya indah berwarna biru. Cakep. Mari bersama perkuat KPU agar demokrasi semakin maju. Teman pemilih dan Mbak Clara, iya Pak. Kurang lebih sekretariat KPU itu sebagaimana bait ketiga dan keempat pantun yang saya baca tadi. Jadi intinya sekretariat itu memperkuat KPU, ya, memberikan support, memberikan dukungan kepada institusi KPU dalam langkah untuk menyelenggarakan demokrasi, baik pemilu dan pemilihan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oh iya. Ya. Baik, berarti di KPU sendiri ada komisioner, ada sekretariat gitu ya, Pak ya? Oke. Uniknya organisasi KPU seperti itu. Jadi ada komisioner sebagai pimpinan dan juga ada sekretariat yang memberikan support system. Untuk komisioner itu beliau-beliau yang dipilih berdasarkan regulasi dalam periode 5 tahunan yang bertugas, berwenang, berfungsi untuk menetapkan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Sedangkan untuk sekretariat adalah ASN dan penunjangnya yang dimana dia berkewajiban, berfungsi, dan juga bertugas untuk mensupport pelaksanaan pemilu. Saya sampaikan secara garis besar supportnya ada 3 hal, yaitu 3M. Untuk gampangnya kita sebut itu saja. Jadi mane, dan material. Mane itu menyangkut sumber daya manusia, kemudian mane menyangkut penganggaran dan juga keuangan, dan material itu berkaitan dengan barang-barang dan semua materi yang nantinya mensupport kegiatan pemilu dan pemilihan. Demikian Mbak, biar teman pemilih lebih dekat, kira-kira nanti kalau akan memperkuat KPU, ya mari bareng-bareng masuk di KPU. Boleh di sekretariat, sebagaimana saya dan teman-teman juga silakan kalau mau ke komisioner. Oke Pak, kemarin kan kita sempat pemilu ya. Nah kemudian pilkada untuk KPU DIY sendiri tidak ada pilkada. Nah untuk sekretariat sendiri apa sih Pak yang dilakukan ketika tidak masa tahapan seperti ini gitu? Oke, sebetulnya kalau garis besar dukungan pada pemilu itu ada 3 menurut
kami, yaitu pra-election, jadi sebelum pelaksanaan pemilu dan pemilihan, kemudian on election dan post election, jadi selama tahapan dan juga pasca tahapan. Dan untuk benar bahwa di DIY tidak ada pilgub, pilkada tingkat provinsi itu tidak ada. Akan tapi untuk kabupaten kota seluruhnya itu ada kegiatan pemilihan bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Disitulah peran kita untuk fasilitasi koordinasi kepada seluruh satker, satuan kerja di kabupaten kota untuk pelaksanaan pemilihan ataupun pilkada. Oke. Ya. Jadi teman pemilih itu tadi sudah dijelaskan tupoksi mana komisioner, mana kesekretariatan KPU DIY. Nah, untuk Bapak sendiri kan sebagai sekretaris, Pak. Nah, itu kewenangannya apa aja, Pak? Karena kan kita ada dua bagian ya tadi ya, Pak ya. Nah, untuk Bapak sebagai sekretaris itu tugasnya seperti apa? Begitu. Memang untuk support system ini namanya sekretariat KPU. Nakodanya itu namanya sekretaris. Kalau di institusi lain mungkin ada nomenklatur kepala sekretariat. Untuk KPU namanya sekretaris. Nah, di situ fungsi, tugas, dan kewenangan sekretaris adalah mengkondisikan, mengkoordinasikan, dan juga memimpin sekretariat dalam melaksanakan dukungan untuk kegiatan dan tahapan pemilu dan pemilihan. Jadi fungsi saya sebetulnya diamanatkan oleh regulasi, dalam hal ini PKPU, itu secara fungsional saya bertanggung jawab kepada Ketua KPU, akan tapi secara struktural itu saya bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Jadi kami ada regulasi yang mengatur bagaimana mendukung, mensupport, itu harus kami pertanggungjawabkan secara hierarkis ke tingkat pusat. Ya, disitulah tugas saya selaku sekretaris untuk istilahnya menakodai, mengendalikan dan juga membersamai teman-teman sekretariat dalam rangka mendukung pemilu dan pemilihan. Begitu Mbak Clara dan juga teman-teman pemilih. Baik, jadi teman pemilih sudah lebih paham ya terkait dengan tupoksi kesekretariatan KPU. Nah Pak, mungkin teman pemilih ada yang ingin bergabung, itu apakah rekrutmen seperti rekrutmen ASN pada umumnya atau seperti apa? Oh ya, terima kasih. Kalau rekrutmen khususnya yang sekretariat ya, kan kami bergabung dalam status ASN, aparatur sipil negara. Jadi rekrutmennya standar banget. Jadi ada pengumuman rekrutmen dari tanggal sekian sampai sekian, ada proses seleksi, beberapa tahapan seleksi, dan kemudian tes, kemudian pengumuman dan sebagainya. Monggo teman-teman pemilih semuanya, kalau berkenan bergabung, ya ketika itu standarnya akan memasuki ASN, ya nanti sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, tentu mesti dimulai dari pengumuman yang terbuka, semua terbuka. Seleksi juga terbuka dan pengumuman hasil juga terbuka. Demikian, Mbak. Berarti ini ya Pak, seperti rekrutmen ASN pada umumnya ya? Pada umumnya, biasa. Seperti lembaga-lembaga lain juga seperti itu, gitu ya. Oke, Pak, tadi sudah membahas tentang kesekretariatan KPU, sekarang pengen bahas tentang Bapak nih. Oh, iya. Bapak kan jadi sekretaris KPU di DIY itu sudah berapa tahun Pak, ngapunten? 10 bulan. Oh, baru 10 bulan ya teman pemilih. Yeah. Tapi sudah melakukan beberapa kebijakan ya tentunya. Nah dulu Pak pengen tahu nih perjalanan karirnya sampai bisa ke sini gitu Pak. Boleh dong Pak di-share. Oke, ini agak private ya. Boleh ya, teman pemirsa agak private ya. Ya nanti mungkin boleh subjektif juga bisa. Khusus nih untuk di sini aja ya Pak. Karena ya, katanya yang ditanya tentang pribadi saya. Jadi begini, saya mengabdi di ASN per Desember 2024 kemarin, kurang lebih sudah 30 tahun. Nggak terasa kan? 30 tahun. Seumuran Mbak Clara mungkin ya. Wah. Atau belum mungkin ya. Ya, sudah 30 tahun. Kemudian untuk job, tempat kerja, dan juga
satuan kerja yang saya ikuti sudah atau baru, saya kurang pas ya, kurang gimana istilah yang lebih pas. Baru aja. Baru 13 tempat. Sudah banyak ya Pak 13 tempat. pengalamannya. Iya, 13 tempat. Nah, satu prinsip yang ingin saya share kepada teman-teman pemilih, prinsip yang kayaknya dari teman-teman deh, ya, dari teman-teman milenial ini. Ya. Prinsipnya begini. Jadi jalan terbaik adalah jalanin saja. Nah, kira-kira seperti itu. Iya benar. 13 tempat ya, 13 Karir tempat. ya Pak, nggak Iya. cuma hubungan tapi karir juga harus Iya. jalani aja ya. Iya. Betul. Prinsip terbaik itu ya jalan terbaik, jalanin saja. Udah, nikmatin. Kalau kita bisa mengakomodir prinsip itu, nanti kalau mau berkinerja, mau berprestasi, itu akan lebih enak, tidak ada beban. Kira-kira seperti itu. Jadi 13 tempat itu ya, mulai dari tahun 1994 ya, kalau 30 tahun, penempatan saya pertama di Pemda Bantul. Oke. Ya, di sekretariat daerah, kemudian ke kecamatan, kemudian ke dinas, ke OPD, pernah juga muter-muter lah, ada Kasubag, Sekcam pernah, Camat pernah, dan juga yang rada-rada sebagaimana saya sekarang, bukan rada, tapi sama sih, Sekretaris KPU Kabupaten pernah juga. Dan sekali lagi, prinsip yang saya pegang adalah jalan terbaik adalah jalani saja. Jadi saya merasa ditempatkan dimanapun adalah ada pada posisi ditempatkan pada jurang yang benar. Kira-kira seperti itu. Jurang yang benar. Iya. Berarti yang jurang yang membahagiakan ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah, iya. Oke Pak, dulu berarti Bapak sempat di Pemda, Ya. kemudian bergabung dengan KPU gitu Ya. ya Pak ya? Oh bisa ya Pak seperti itu ya Pak ya? Nomenklatur dan format kepegawaian waktu itu KPU kan belum memungkinkan mandiri dalam hal manajemen kepegawaiannya. Jadi dia masih memerlukan support dari teman-teman pemerintah daerah. Jadi kami itu namanya pegawai DPK, dikerjakan. Jadi dari Pemda diperbantukan karena di pos-pos ataupun jabatan tertentu itu belum memenuhi teman-teman yang asli pegawai KPU, namanya pegawai organik. Ya, mungkin kayak Mbak Clara ya. Nah, pegawai organik, kalau saya itu pegawai DPK, anorganik kimia, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu belum sampai untuk golongannya, sehingga memerlukan support dari orang Pemda. Ya, macam saya itu ternyata di tahun 2012 itu saya ditempatkan di KPU Kabupaten Bantul. Langsung sekretaris, nggak pakai pelaksana, nggak pakai kasubag, tahu-tahu langsung sekretaris waktu itu di sana. Itu nggak tahu bejo atau memang Bapak berkapasitas ya Pak ya? Iya. Tapi memang mungkin Bapak pengalamannya Saya kan maknai pokoknya ditempatkan di jurang yang benar itu saja ya. Karena waktu itu saya kebetulan sebelumnya kan Kabid, kepala bidang di salah satu OPD. Itu ada apel seminggu sebelum pelantikan itu saya udah diselamatin oleh Pak Kepala Dinas. Monggo silahkan, selamat ya Pak Camat gitu. Udah diselamatin Camat gitu. Waktu itu seminggu pelantikan. Tahu-taunya saya tempatkan nggak di camat waktu itu. Kalau dari Kabid ke camat promosi kan, ya agak keren juga karena dia membawa wilayah kan. Betul. Nah tapi ternyata di KPU, ya pokoknya udah jalanin saja gitu dan saya nikmati. Betul. Itu ya teman pemilih, kuncinya dinikmati, dijalani ya Pak ya. Ya. Itu pasti akan membawa berkah bagi kita semua. Ya Pak, dulu ini juga agak pribadi sih Pak Ya, sebenarnya. boleh. Kan sebelum jadi ASN gitu tentu menempuh pendidikan ya Pak ya. Oh iya, Ya, boleh di-share dong Pak, sekolah Oh, di gitu. mana gitu. pendidikan saya formal banget deh. Jadi dari SD, SMP, SMA itu negeri terus. Ya, pendidikannya formal banget, negeri terus. Kemudian pasca itu kuliahnya juga di negeri. Dan kebetulan kan SD pakai seragam, kemudian SMP pakai seragam lagi, SMA pakai seragam lagi, nggak pernah pakai pakaian bebas. Kuliah pun kebetulan dilalai itu pakai seragam lagi,
habis kuliah langsung kerja pakai seragam, nggak pernah pakai pakaian bebas ini. Boleh dong Pak di-spill di mana gitu Pak? Oke. Apa pendidikannya? Ya, Mungkin di sini aja ya Pak ya, oke, untuk boleh, khusus boleh. teman Untuk pemilih. khusus untuk teman pemilih Iya, aja ya. benar. Ya. SD SMP di Kulon Progo, Oke. kemudian SMA di Bantul, SMA 1 iya. Bantul. Kemudian waktu itu saya mendaftar 2 tempat di UGM dan juga di STPDN gitu. Wah, STPDN sekolah kalau keren-keren sekarang semua ya Pak? APDN, IPDN, sekarang IPDN, dulu APDN, sekarang IPDN. Nah, alhamdulillah di UGM itu keterima. Sempat ospek sehari. Sebelum ospek saya ngomong ke orang tua, sudah di kosan itu pokoknya nanti kalau ada surat, itu silakan suratnya diantar entah siang entah malam, saya bilang gitu. Ternyata hari pertama saya dikasih tahu ini ada surat gitu. Oh ini diterima di sana Pak. Jadi saya daftar itu orang tua kan sama sekali nggak tahu daftar di mana. Iya. Saya dari awal tuh diliberalkan. Oke. Orang tua mendukung ya Pak di ya mana mendukung pun ya? dimandirikan. Ya udahlah, milih yang gratis aja le, ya, gitu. Filosofinya pokoknya tahunya gratis ya. Saya ngambilnya akhirnya UGM saya tinggal, saya di STPDN. Jadilah ASN. Oh, iya, Begitu betul. ceritanya. Langsung Hebat penempatan ya. di Bantul. Oh langsung dapat. Oh dulu Di Pemda berarti Bantul. setelah lulus Ya walaupun saya alamatnya Kulon Progo, tapi penempatan di Pemda di Bantul. Bantul. Gitu. Oke. Itu ya teman pemilih. Jadi memang pendidikan itu sangat mempengaruhi di mana kita nanti berkarir ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan teman pemilih itu kuliahnya di swasta atau dimanapun gitu ya Pak bisa menjadi. Iya, sebetulnya ASN tidak juga. hanya Mbak, mungkin bisa lebih ditingkatkan lah anunya. Iya. Apa namanya? Format pemahaman kita tidak hanya mempengaruhi nanti gimana berkarir enggak, tapi juga betul-betul pendidikan itu dinikmati. Bagian dari pembentukan karakter kita begitu. Ya mulai dari SD sampai SMA kuliah ternyata kita ada kontribusi dari institusi yang mendidik kita, yang membentuk kita sebagaimana nantinya menjadi bekal kita dalam berkinerja, bermasyarakat. Kira-kira seperti itu. Luar biasa ya teman pemilih, pada hari ini kita sudah ngobrol banyak sekali. Pak, tadi kan menarik ya Pak, Bapak tuh kan dari pendidikan, terus dari berkarir, itu pindah terus ya Pak ya. Ya itu bagaimana Pak dengan keluarga sendiri gitu? Oh iya, ini yang heboh-heboh belum saya ceritain ya. Oh belum ya Pak, masih banyak ternyata ini ya? Iya, jadi di Bantul itu ternyata saya nggak selamanya di Bantul, jadi kurang lebih 20 tahun di situ. Kemudian di Bantul berkarir sampai dengan mentok di eselon 3. Dan saya pernah di KPU, ternyata kok kepincut lagi mau masuk KPU. Nah, saya memutuskan karir selanjutnya untuk open bidding di eselon 2 di KPU RI di pusat. Dan itulah yang membawa saya keluar dari Bantul pengabdiannya. Jadi waktu itu langsung saya dapat job di KPU eselon 2, akan tapi di DOB, Daerah Otonomi Baru, di Kaltara tahun 2019 ya, di Kaltara. Jadi tidak hanya mungkin karena kalau KPU-nya mungkin nggak terlalu hal yang baru, akan tapi budaya, geografis, kemudian juga tantangan itu banyak sekali baru di sana. Sekitar kurang lebih 4 tahun, kurang dikit ya, saya dimutasi lagi di KPU Sulawesi Tenggara, di Sulawesi. Pokoknya muter-muter terus, itu sudah yang mutasi yang ke-12 di Bantul tadi udah lama, udah banyak banget ya. Ya. Intinya dimanapun, yaitu tambah saudara begitu. Ya, tambah saudara. Ya. Berarti keluarga sudah biasa. Oh ya, tentang keluarga itu kebetulan karena saya punya anak, punya istri, kayaknya lebih safety, lebih nyaman itu kalau tetap di Jogja deh. Jadi mereka tidak ada yang ikut saya. Nah, jadi saya merantau di UB, di Kaltara, di Sultra, itu mereka tetap di Jogja.
Jadi kalau ada tugas-tugas ke Jakarta, ya udah saya mampir nengok anak istri, kira-kira seperti itu. Jadi kayaknya LDR sih LDR, cuma ya bisa dicari solusi juga, ya, tetap ketemu dengan keluarga, gitu kira-kira. Selain pendidikan, keluarga juga support ya Pak, Insya Allah gitu. support, harus support dong. Betul. Nah, ini ya teman pemilih. Jadi nanti kalau misalkan kita berkarir gitu, tentu jika keluarga support, semuanya pasti akan lebih nyaman ya Pak ya, seperti itu. Ya, cuma itu memang tantangan yang khusus ya. Waktu itu ketika kebetulan istri saya itu mengizinkan. Kalau enggak ya saya tetap enggak saya lanjutkan. Nah, ini saya lanjutkan. Tapi kebetulan dia mengizinkan. Ya. Artinya berarti apapun nanti harus siap gitu. Apapun harus siap dengan segala konsekuensinya. Jadi memang kinerja juga kita kedepankan, keluarga juga jangan sampai dilupakan, kan begitu. Oke, ya menarik ya teman pemilih, karena pada hari ini kita tahu semuanya ya, nggak cuma tupoksi aja, tapi juga pengalaman-pengalamannya Bapak terkait dengan berkarir selama ini gitu. Nah, Bapak dengar-dengar Bapak ini hobi touring ya Pak ya? Oh, turu miring. Itu. Kalau turu miring saya nggak tahu ya Pak. Nah, terus apa Ini itu? touring yang ke... Oh, itu touring. Oh, pakai touring ya? Oh, dan Waduh, touring. ini saya malah dibetulkan sama Bapak loh. Betul, touring ya, teman-teman pemilih mungkin juga perlu tahu nih, kan karena KPU itu sering adanya monitoring kemana-mana gitu ya Pak ya, ke daerah-daerah gitu. Nah, Bapak ini hobi juga touring gitu. Apakah cukup membantu seperti itu Pak untuk melakukan tugas-tugas KPU gitu? Oke, touring artinya perjalanan fun gitu ya? Ya. Oke. Bukan turu miring ya, biar satu visi. Beberapa ada literasi menyampaikan ya, termasuk salah satu kita yang sudah senior-senior kayak gini, udah tua-tua kayak gini, untuk menjaga biar saraf motorik kita itu lebih aman begitu, lebih jalan dengan baik dan semestinya ya dengan touring itu. Jadi dari sisi kesehatannya, katanya konon katanya itu, katakanlah saya biasa misalnya bawa mobil atau apalagi dikendarai oleh driver, itu kan otomatis kita nggak terlalu mikir, nggak terlalu banyak saraf motoris yang bekerja. Tapi dengan touring bawa motor itu akan lebih bekerja, dan itu untung di masa tua. Jadi mengasah otak, menjauhkan dari kepikunan dan sebagainya. Saya pernah baca seperti itu. Tapi itu bacanya udah belakangan, tapi saya senang dulu. Begitu. Jadi hasilnya udah senang, jadi ada literasi kayak gitu udah cocok lah berarti. Itu dari sisi kesehatan ya. Kemudian dari sisi TUSI, tugas pokok fungsi, kita itu banyak sekali loh ya, bisa kita bangun agenda-agenda kepemiluan ya, saya rasa dengan touring itu ya. Jadi ada sosialisasi segmennya banyak. Apalagi kita juga mengampu di provinsi kan fasilitasi ke satker kabupaten kota. Itu perlu juga perjalanan. Nah, di situ kan bisa pakai kreativitas ya. Kadang kami ada supportnya, tapi kalau nggak ada support ya udah auto touring gitu aja. Yang jelas banyak pesan, juga banyak silaturahmi, bahkan juga mungkin kunjungan itu membuahkan berapa ilmu, membuahkan berapa hikmah, dan juga saling studi banding lah, studi komparasi kemajuan kepemiluan dan rekayasa kepemiluan, mungkin kok rekayasa ya. Pokoknya mengelola pemilu di daerah lain itu kami dapatkan dari touring begitu. Iya. Jadi touring yang bermakna ya Pak ya. Iya. Ada hikmahnya. Jadi tidak hanya sekedar main dolan, itu enggak gitu. Ya. Jadi touringnya itu bermanfaat. Sambil komparasi juga. Sambil komparasi juga. Luar biasa ya. Boleh tepuk tangannya loh. Ya. Pak, ketika melakukan touring nih Pak ke beberapa wilayah di DIY gitu ya.
pernah nggak Pak ada cerita-cerita unik gitu? Apakah pernah ya Nyon Sewu pernah jatuh atau apa gitu Pak? Oh, kalau unik nggak ada sih, kalau horor ada. Oh, horor mah ada. Boleh dong di-share ya, teman pemilih gitu. Horor itu misalnya begini, kan kita apel 7:30 kan, lah saat jam 7 udah sampai sana belum ada yang datang, kan horor jadinya. Waduh, kalau itu horor ini ya Pak, horor terkait dengan disiplin ya. Ya, jadi horor. Langsung ternyata mereka ada grup langsung saat difoto di apa ya, difoto langsung dikirim grup, cepat pada datang itu. Oh iya. Akhirnya tetap nggak jadi horor, aman aja. Toh saya juga intinya mau silaturahmi gitu. Jadi ya mereka tetap sadapati sesuai dengan regulasi lah, sebelum jam itu juga, sebelum jam apa udah pada datang. Pernah seperti itu. Kalau yang unik, yang kecelakaan alhamdulillah enggak. Dan kita tidak berharap ada gitu. Pokoknya Hafifan nggak banter-banteran, pun santai-santai aja gitu. Santai-santai aja, betul. Itu juga kesetaraan, boleh cowok boleh cewek. Mbak Clara kalau mau ikut ayo. Waduh, itu saya beli motornya dulu Pak nanti ya. Nggak usah, ada simpatisan yang minjem ada. atau boncekin. Boleh teman pemilih kalau mau jadi donatur supaya saya bisa ikut touring. Gitu ya. Oke Pak, kemarin berarti pemilu sibuk banget ya Pak ya? Ya, sebagaimana kita 2024 ketahui, ya. Hampir kita nggak punya jam kerja sih. Ya, karena kita harus 24 jam standby gitu ya Pak ya. Jam kerjanya ada jam 7:30 sampai jam 4, tapi prakteknya ya 4 pagi kadang gitu. Jam 11-12 malam itu biasa. Bahkan tahapan kita banyak yang sangat terkenal jamnya itu 23:59, itu banyak banget. Ya, kira-kira seperti itu yang kami alami, sibuknya kayak gitu kira-kira. Gimana Mbak? Ya memang berarti Bapak dedikasinya buat KPU ini luar biasa banget ya Pak ya. Karena ya insya Allah, intinya saya kan harus menakodai sama maknai membersamai teman-teman gitu. Harus bersama-sama terus, harus ada terus, kira-kira gitu. Oke. Ini Pak, selanjutnya mungkin karena ini kan podcast untuk teman-teman pemilih pemula ya Pak ya. Oh ya. Nah, boleh dong Pak di-share terkait bagaimana kita menyikapi informasi, termasuk informasi kepemiluan dan demokrasi ya Pak ya. Oke. Nah itu bagaimana supaya teman-teman ini bisa lebih bijak dalam menyerap informasi. Oke, untuk teman pemilih ya, saat ini memang informasi begitu berseliweran di media sosial dan dimanapun. Kita akan lebih bijak untuk memfilter informasi tersebut ya. Katakanlah kalau ilustrasinya kayak gini, ketika saya memakai kacamata hitam sebagian objek yang saya lihat itu walaupun putih jadi hitam. Nah, saya lihat Mbak Clara nggak hitam sih. Tetap putih. Jangan jadi hitam, Pak. Jadi biar teman-teman itu lebih tahu yang benar, biar nggak kayak memakai kacamata hitam, ya lihat podcast kami, lihat web kami, begitu. Lihat apa yang kami publish. Jadi KPU itu seperti ini loh. Kami bagaimana caranya mensukseskan pemilu dan pemilihan sudah alhamdulillah sekali. Sukses itu udah alhamdulillah. Dan tahapan sesuai dengan regulasi, sesuai dengan timeline yang ditetapkan itu udah alhamdulillah. Dan terpilih pemimpin-pemimpin kita yang sebagaimana diharapkan. Jadi podcast ini intinya ingin memberikan informasi yang benar, mungkin untuk penyeimbang, mungkin ada informasi-informasi yang kurang pas di medsos. Kami berusaha biar ganti kacamata deh ya. Jadi kacamatanya agak lebih bening gitu. Betul. Kira-kira kayak gitu Mbak harapannya. Jadi teman-teman nanti mindsetnya itu KPU itu ternyata seperti ini. Dan kami sebetulnya ya mungkin bisa sampaikan teman-teman memilih di KPU DIY ini kami betul-betul sesuai dengan jargon KPU adalah berusaha untuk melayani. Jadi jargonnya KPU kan KPU melayani seperti itu ya. Alhamdulillah
untuk KPU DIY sudah mengantongi penghargaan dari Kemenpan RB berkaitan dengan pelayanan publik. Kemudian alhamdulillah juga kami kemarin di awal tahun itu mengantongi juga award penghargaan dari Kemenpan RB lagi berkaitan dengan KPUD sebagai WBK. Ya. Dan terakhir on proses tapi sudah selesai untuk penilaiannya, DIY saat ini memperoleh penghargaan ISO 9001 tahun 2015 berkaitan dengan standarisasi internasional pelayanan. Ya, untuk sertifikasinya dalam waktu dekat segera akan diserahkan, tapi untuk penilaiannya sudah dilaksanakan dan sudah lulus. Nah, artinya begini, kita betul-betul berorientasi melayani semua pemilih, teman-teman pemilih, dan juga melayani peserta pemilu. Ya. Peserta pemilu, teman-teman pemilih mengetahui bahwa terdiri dari partai dan juga bakal calon. Total kami berusaha untuk melayani. Dan ketika ada nanti satu hal dua hal yang kurang sesuai, silahkan nanti berikan masukan kepada kami. Dengan terbuka, dengan senang hati kami akan menerima masukan tersebut dan segera memperbaikinya. Demikian, Mbak. Ya, luar biasa banget ya tadi ya Pak ya. Oke teman pemilih, jadi tadi Bapak Sekretaris KPU DIY sudah menyampaikan bahwa kita perlu bijak dalam mencari informasi dan mungkin menyerap dan menginformasikan kembali ke masyarakat juga dengan baik seperti itu ya Bapak. Oke, Pak, obrolan kita kayaknya udah lama sekali ya. Kalau diterusin mungkin bisa sampai besok ini, Pak. Ya, terima kasih Bapak sudah mau hadir di sini. Sekali lagi supaya teman pemilih, terutama untuk pemilih pemula ini Bapak, ya supaya lebih paham terkait dengan kepemiluan gitu ya. Oke, saatnya kita undur diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and comment. Untuk teman pemilih juga bisa memberikan kritik dan saran ke kolom komentar kita. Bakal ada bingkisan menarik untuk kalian semua nantinya. Terima kasih. Tutur Demokrasi istimewa. Terima kasih.